Apa sih arti hidup buat anak-anak Gen Z itu sekarang itu? Hanya mengejar kesuksesan aja? Kalau standarnya di keluarga aku kebanyakan lulusan SMA, ya berarti minimal aku bisa lulus S3 kayak gitu. Jadi sementara kalau dari aku pribadi kan bukan cukup beda ya. Kenapa aku jadi kayak mengapa aku berbeda? Enggak, tapi Yolan, setiap orang itu kan punya tujuan hidup, mencari arti kehidupan lah. Setiap orang itu pasti seperti itu. Aku tidak mencoba untuk masuk ke tujuan, tapi menurutmu ini coba membandingkan aja ya. Apa sih arti hidup buat anak-anak Gen Z itu sekarang itu? Hanya mengejar kesuksesan aja atau ada arti atau makna kehidupan lain yang sebenarnya dicari gitu? Kalau dari aku pribadi ya Cak ya, terlepas dari aku ini Gen Z atau enggak gitu ya. Gen Z sudah pasti kamu. Ya Gen Z. Mau masuk apa, Boomers? Enggak, maksudnya aku secara personal gitu ya. Karena aku meyakini bahwasannya setiap orang tumbuh dari latar belakangnya masing-masing, kayak gitu kan. Dari latar belakang keluarganya dia, lingkungan pendidikannya dia, terus kondisi sosial ekonominya dia, itu yang akan mempengaruhi hidupnya dia gitu loh. Termasuk tujuan dalam hidupnya dia, kayak gitu. Kalau dari aku pribadi ya, tujuan dari hidupku, arti hidupku itu lebih spesifik gitu, lebih ke bagaimana aku dapat bermanfaat untuk keluargaku, untuk orang-orang yang aku sayang, kayak gitu sih Caek. Bukan semata soal kesuksesan dalam hal aku bisa mencapai titik A dalam materi seperti apa atau gimana, enggak sih. Yang penting aku bisa memberikan kenyamanan, kebahagiaan untuk orang-orang yang aku kasihi gitu sih. Ini agak beda ini. Jadi kemarin di beberapa obrolan dengan anak-anak Gen Z itu kan rata-rata anak Gen Z sekarang itu kan yang dikejar itu kan kesuksesan ya. Semua serba dikejar secara instan. Akhirnya yang nampak adalah anak-anak Gen Z ini anak-anak yang meaningless, anak-anak yang tidak mempunyai arti anak-anak yang tidak terlalu menganggap arti hidup itu penting. Yang penting dia mengejar kesuksesan dengan cara apapun, apalagi dengan cara instan. Perspektifmu agak beda. Mungkin jalan ini Gen Z garis tua, garis boomer. Iya, mazhabmu agak beda. Dalam praktekkan arti hidupmu tadi itu, apa yang sudah Yolan lakukan sampai hari ini? Apa yang udah aku lakuin? Ya untuk ini, untuk mendekati arti hidupmu yang diceritakan tadi. Bahagia keluargamu tadi. Nah, gini sih Caek, kalau tadi Caek bilang kalau misalnya beberapa Gen Z yang sudah Caek temui atau yang sempat ngobrol di podcast ini ya, itu Caek rasa meaningless gitu kan. Mereka hanya mengejar kesuksesan secara instan dan sebagainya, dan hanya untuk kebahagiaan pribadinya dia gitu ya. Kalau menurut aku balik lagi Caek, dari backgroundnya dia gitu loh, dari kondisi sosial ekonominya dia, pendidikannya dan sebagainya kayak gitu. Karena mungkin sebagian dari mereka, kebanyakan ini kan dari keluarga yang cukup berada, dalam artian ya orang tuanya kan pada masa lalu mungkin sekitar tahun-tahun perjuangannya mereka, tahun ini di tahun-tahun sekarang ketika anaknya sudah tumbuh dewasa, itu sudah memiliki kemapanan, sehingga dapat memberikan anaknya itu sesuatu yang layak gitu loh. Dan anak-anak ini kurang bisa memaknai gitu perjuangan dari orang tuanya. Sementara kalau dari aku pribadi kan bukan cukup beda ya. Kenapa aku jadi kayak mengapa aku berbeda? Enggak, tapi tapi lebih ke jadi tiap orang memang berbeda. Aduh. Jadi sah-sah aja kok. Ntar jadinya pick me kan, sekarang kan masalahnya kayak gitu, apalagi motorku Scoopy. Kalau motor Scoopy kan lebih diidentikan pick me, apalagi suka sebelah gitu kan. Ada hubungannya? Ya ada, balik lagi aja ke situ. Nah kalau aku untuk mencapainya, aku benar-benar berusaha untuk bekerja keras sih Caek. Bekerja keras dalam hal apa? Dalam hal aku berusaha untuk mencapai pendidikanku yang
makin tinggi kayak gitu kan. Kalau standarnya di keluarga aku kebanyakan lulusan SMA, ya berarti minimal aku bisa lulus S3 kayak gitu, jadi dokter kayak gitu kan. Sekarang udah S berapa? Sekarang ini masih proses S2 Cak. Oh, kayak S2 gitu. ya. Udah mau lulus atau masih lama? Oh, bentar lagi Cak, tahun inilah. Bentar lagi. Doakan ya saya sama bestie saya. Kalau bestie saya mungkin tahun depan gitu. Tahun depan. Jalan dulu berarti. Ya, doakanlah Cak. Tapi setelah lulus punya planning apa? Setelah lulus S2. Kalau aku gini ya Cak. Menurutmu, setelah lulus S2 beban hidupmu akan semakin berat atau semakin ringan? Kalau menurutku ya pastinya makin berat lah ya, kan makin umur ntar juga masih ada tuntutan segala macemnya gitu kan. Kalau aku tuh gini Zaek, aku bukan tipikal orang yang kayak mengejar sesuatu itu sampai kayak oh aku harus sukses, aku punya ini, aku harus ke negara ini, aku harus apapun kayak gitu. Aku nggak Caek, karena setelah lulus S2 aku pengennya tuh pindah ke Jogja. Aku pengen hidup dengan tenang, nyaman, secukupnya di sana gitu loh Caek. Jangan di Jogja, Bo. Kenapa? Aku punya kenangan buruk Ya dengan Jogja. udah, nanti pulang ke Jogja nanti tak ciptain kenangan-kenangan indah di sana gitu. Jogja itu buat sebagian orang memang istimewa, tapi tidak dengan Caek. Iya, kalau saya pengennya di Jogja sih Caek kayak gitu. Iya. Jadi setelah ini kayak apa ya, kalau aku sih lebih ke ketika orang tuaku merasa sudah cukup, mereka bahagia dan sebagainya, udah aku pengen ke Jogja, aku pengen hidup dengan seni di sana kayak gitu, kayak udah kayak gitu. Apa itu enggak akan memunculkan ini baru, problem baru? Karena jejaring ya, kita ngomong jejaring, pertemanan dan semua relasimu kan ada di sini, tiba-tiba harus pindah ke Jogja, harus membangun relasi baru kan. Tambah berat jadinya. Enggak sih Cak, karena aku tuh capek Cak di Surabaya, kayak kehidupannya tuh kayak cepet. Kamu enggak capek di Surabaya, kamu cuma masih capek hidup aja sebenarnya. Enggak lah, aku enggak capek hidup Cak. Capek hidup. Enggak lah. Capek dengan asmaramu, capek dengan itu, bukan soal Surabayanya sebenarnya. Oh ya, kalau itu aku pernah mikir gini Cak, aku pernah mikir, kan banyak banget orang yang bilang kayak udah nggak usah fokus ke asmara, kejar aja pendidikan setinggi-tingginya, kejar karir, nanti asmara akan mengikuti kayak gitu kan. Tapi percaya nggak dengan term itu? Nggak percaya, karena aku sama temanku mengalami Caek. Kita semakin tinggi mengejar pendidikan, semakin mau sulit. jalin relasi atau apa, asmara tuh semakin hancur Caek, malah hancur pokoknya gitu. Ya mungkin itu jadi kayak ya nggak bisa kita membiarkannya kayak gitu loh. Loh iya, kenapa? Maksudnya gini, ketika kalian semakin tinggi pendidikan, kan kualifikasi kalian kan juga semakin bagus. Artinya ibarat ya ibarat barang itu kan akan banyak yang mengejar. Masalahnya kami ini bukan barang, kan kayak gitu. Enggak. Aku sulit mencari perbandingan seperti apa. Tapi maksudku ibarat barang, ketika lulus S2 gitu kan kualitasnya kan semakin bagus. Nah, hukum ekonomi kan gitu, kalau kualitas semakin bagus kan akan banyak yang nyari gitu loh. Maksudku masalahnya seperti asmara itu. Tuh bukan hukum ekonomi atau apa yang tadi, given itu tadi loh Caek. Dan jadi problemnya di mana, Pak? Problemnya kayak makin kita kayak mau ngejar pendidikan, pengen ngejar apa, kayak udah makin gak karuan gitu loh. Berarti kan problemnya ini justru karena semakin mahal, stok pembeli demandnya makin dikit Cak. Makin dikit ya. Malah makin enggak ada yang berani mendekati ya. Iya. Yang dekatin itu yang siap, tapi ya itu tadi ketabrak sama tembok-tembok yang nggak jelas itu tadi gitu loh Caek. Pencapaian hidup selain pendidikan, apalagi yang menurutmu harus dikejar oleh anak-anak Gen Z? Materi penting enggak menurutmu? Harus dikejar juga? Harus. Ada isu yang cukup besar sebenarnya. Isu apa itu? Anak-anak Gen Z itu diprediksi akan kesulitan untuk mempunyai rumah sendiri. Di kalangan atau di obrolan-obrolan teman-temanmu, relate enggak itu? Sebenarnya sih cukup relate sih Caek. Relate-nya adalah mereka ini lebih memilih untuk membeli
sesuatu yang lain daripada rumah. Oke. Kayak gitu kan. Nah, Misalkan apa misalnya yang misalkan mereka itu ya lebih memilih apa yang lebih cepat terlihat gitu loh Caek, daripada sesuatu yang bersifat seperti itu, kayak gitu sih Caek. iya ya, misalnya apa yang dibeli anak-anak Gen Z dengan harga yang cukup mahal yang membuat mereka tidak bisa menabung fashion. Ya fashion, terus habis itu kayak skincare, terus hal-hal FOMO kayak misalkan nonton konser yang harganya sampai satu tiketnya aja 5 juta atau 10 juta kayak gitu sih. Habisnya ke situ ya. Iya. Jadi mereka tidak punya spare atau tabungan lah, tabungan untuk jangka panjang bahwa nanti aku harus punya rumah. Kalau anak-anak Gen Z ya punya uang misalnya, yang cukup untuk DP rumah dan untuk beli mobil, mereka akan milih mana? Kira-kira? Saya nggak tahu ya, kebanyakan ya. Kalau saya pribadi sih saya mending beli rumah. Ya, jualan ini ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain kira-kira? Gak tahu apa ya. Kalau temanku sih beli mobil sih dia. Banyak enggak yang kayak gitu? Temanku satu sih yang beli mobil, dari 2 temanku ya. Temen kan cuma ada 2, cuman 1. Nah, kadang ada juga yang nggak masuk akal. Lo enggak kan? Gini, kadang itu ada yang nggak masuk akal Caek. Jadi gini, dia tuh punya uang, udah tahu hidupnya tuh susah di Surabaya, nggak punya kendaraan, laptop udah sering rusak. Padahal dia tuh belum lulus S1. Dia tuh S1 itu udah sekitar 6-7 tahunan kalau nggak salah ya kan. Laptop udah sering rusak, kayak kehidupannya tuh sulit gitu loh Caek ya kan. Terus? Tapi dia lakuin apa? Dia beli iPhone 15 Pro Max, iya nggak sih? Atau 14 Pro Max, kayak gitu. Jadi uang yang dia punya itu nggak dibeliin sesuatu yang penting, bermanfaat untuk dia kayak gitu. Tapi nggak tahu lagi ya, kayak misal untuk hal apa gitu. Tapi sejauh ini sih aku lihatnya kayak. Tapi kalau misalnya dia beli Pro Max, kemudian dari Pro Max itu dia menghasilkan sesuatu yang lebih banyak, kan ya mungkin aja. Tapi itu tidak efektif Caek, karena itu tuh buat hal yang lain gitu loh. Kan kalau misalkan itu ada hasilnya nggak masalah, atau kalau misalnya nggak ada hasilnya kan jadi kayak kesannya kita aneh. Apalagi masalahnya dia, emang kita sebagai temen nih sadar masalahnya itu persoalan mobilitasnya dia. Mobilitasnya cukup tinggi, tapi dia nggak ada kendaraan, malah pinjem temennya. Padahal uang untuk beli iPhone itu untuk beli motor aja bisa dapat cukup ya. 3-4 bekas Caek. Kayak gitu kan aneh. Berarti relate banget dengan yang kita bahas sebelumnya, mungkin ngejar FOMO-nya tadi Iya, bahwa itu tadi, anak-anak harus punya iPhone misalnya. FOMO banget ya, apalagi kepalanya sering gini-gini gitu kan. Gitu banget ya anak-anak Iya. Gen Z ya. Jadi kalau nggak pegang iPhone tuh kayak ada yang kurang gitu. Ya kebanyakan sih kayak gitu Caek. Karena sekarang itu salah satu standar apa ya, nggak tahu ya yang apa teman-teman yang lain gimana. Tapi kalau yang tadi kayak standar kayak misal HP-nya kayak boba gitu ya, itu langsung kayak wow gimana gitu, jadinya segan gitu loh Caek. Kayak gitu sih. Tapi memang terlepas dari itu HP boba itu lebih manfaatnya banyak sih kalau itu berada pada tangan yang tepat. Kayak Kalau gitu. pada tangan yang nggak tepat, kalau nggak tepat ya mungkin buat Mobile Legend atau Live kayak gitu sih. ya setidaknya kalau misalnya di jalan ada yang tanya jalan gitu kan, ya nunjukinnya kayak dengan gini, kesana mas, kesana. Nah iya biasa sering Lurus banget aja, kayak gitu nanti Caek. mentok belok kanan gitu kan. Atau kalau misal kayak gitu HP-nya sambil di layar gini, oh kesana kayak gitu Caek. Itu pride banget buat anak-anak Gen Z sekarang. Balik ke yang tadi, capaian tadi memang FOMO ya. Berarti kan target jangka panjang anak-anak Gen Z ini juga sebenarnya agak bermasalah juga ya. Mereka karena tidak menyiapkan masa depannya dengan bagus lah. Tapi ada nggak? Pasti ada 1-2 mungkin ya. Yang cara berpikirnya beda. Yang misalnya mulai berpikir untuk beli rumah dan sebagainya. Kalau untuk jualan sebenarnya masuk akal nggak sih anak-anak Gen Z itu sekarang beli rumah gitu? Sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Sangat masuk akal karena sumber-sumber penghasilan itu tuh Banyak ya? banyak banget gitu loh. Tinggal gimana anak-anak Gen Z mau membuka peluang gitu loh. Waktu kita itu ada 24 jam. Jangan sampai kita sia-siain 24 jam itu cuman kayak kita fokus di satu tempat gitu loh. Kita dianugerahi Tuhan otak yang iya, luar sebenarnya biasa. itu loh, sebenarnya itu aku yang mikirnya gitu. Ini cerita dikit ya. Kalian ini luar biasa. Sumber-sumber ekonomi kalian tuh sebenarnya luar biasa hari ini. Dulu
kalau kerja part time itu gak banyak. Apalagi kalau di circleku ya, paling banter itu survei kita itu dulu. Survei, ya alhamdulillah dulu itu lagi rame-ramenya survei. Itu pun paling 2 bulan sekali. Itu kalau 2 bulan sekali kita dapat survei, itu alhamdulillah. Itu pun tidak besar. Paling sekali survei paling dapatnya 1 juta lah. Ya tidak bisa buat saving dan kalau kalian kan enggak, setiap langkah kalian tuh kayak ada nilainya gitu loh. Kayak ada harganya. Makanya kan sebenarnya bukan tidak mungkin anak-anak sekarang itu punya sesuatu yang penting seperti rumah. Itu lebih ke ini sebenarnya, lebih ke manajemen keuangan aja sebenarnya. Juga itu tergantung yang melangkah sih, Cak. Kalau misalkan dia cuman melangkah-langkah gitu doang, tapi dia tidak memikirkan kayak kebermanfaatannya atau bagaimana jangka panjangnya, atau misalkan dia misal kalau kita cuman melangkah lurus, ya udah kita kan cuman lurus. Tapi kalau misalkan kita tahu kita mau melangkah kemana, tujuannya gimana, kita pasti akan menyiapkan anak tangga selanjutnya. Kayak gitu, Cak. Jadi apapun langkah kita itu akan ada nilai tambahnya gitu. Pola pikirmu milenial gitu banget ini. Bukan janji, pola pikirmu itu sudah tak udah ketata. Kayak gitu. Termasuk sudah menyiapkan rumah juga kayaknya ya. Iya, alhamdulillah. Sudah gitu. Punya rumah? KPR sih, Cak. Kayak gitu. Tapi bisa ya, maksudnya bisa ya untuk spare anggaran untuk KPR itu setiap bulannya kan lumayan juga. Setiap bulannya kan KPR. Iya itu tadi, Cak, sebenarnya kalau misalkan kita cuman fokus di satu hal aja ya emang nggak kalau kita bisa, waktu kita tuh 24 jam gitu loh. Kalau bisa dalam 24 jam itu ya kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu loh. Untuk mencari uang ya. Mencari mencari rezeki. Karena rezeki itu nggak cuman soal uang ya, Cak. Kalau aku merasa aku bisa seperti itu ya karena rezekiku bukan cuman uang, tapi rezeki menurutku itu ada 3, Cak. Pertama itu uang, kedua itu ada pendidikan, ilmu, ketiga itu relasi. Jadi dalam setiap aku melangkah atau setiap aku mau mengucurkan satu keringatku gitu ya, aku selalu memikirkan 3 hal ini gitu loh. Kalau aku nggak dapat uang, ya kita realistis ya, kita butuh uang. Kalau aku nggak dapat uang, ya udah setidaknya aku dapat relasi dari sini. Kalau aku nggak bisa dapat relasi juga dari sini, aku harus dapat ilmunya dong, kayak gitu. Tapi kalau aku nggak dapat ketiganya, ya buat apa gitu loh. Kayak gitu sih, Cak. Berarti setiap hari itu terus yang dikejar ya. Akhirnya itu yang membentuk dirimu dan membuat sumber-sumber ekonomi sepertinya datang sendiri akhirnya kan ke dirimu. Iya tuh, Cak. Ya karena balik ya, Cak, ya. Balik lagi ya, kayak karena aku adalah penganut orang yang sangat-sangat percaya doa ibu, doa orang tua itu yang paling mujarab, paling manjur. Jadi aku setiap berangkat kemanapun, aku tuh selalu bilang ke ibuku, "Ma, aku berangkat, doakan aku dapat rezeki hari ini." Aku pasti bener-bener minta itu. Setiap aku saling berangkat, aku pasti minta itu, kayak gitu. Karena ketika ibuku senyum, ketika ibu kayak amin tak doakan, itu pasti aku berangkat tuh kayak hidupku tenang, lega, gitu ya. Senang, tenang, kayak gitu. Hari itu seperti lancar banget semuanya ya. Nah, kebanyakan Gen Z itu kayak dia tuh susah meluapkan perasaan sayangnya ke keluarganya ya. Kayak misalkan kayak jadi kayak lebih malu dan sebagainya, kayak gitu ya. Tapi kalau aku itu ya mungkin karena latar belakangku yang hidupku sama ibuku sama nenekku aja bertiga. Jadi kita ya udah itu menjadi hal yang kayak hal yang sudah menjadi kebiasaan kayak gitu. Gitu sih. Itu Yolan beli rumah itu sendiri atau dibantu ibu? Sendiri, Cak. Sendiri. Kebetulan juga. Berarti ibu enggak ikut? Kebetulan ibu, nenek dan adik saya ini, ibu dan nenek saya tuh tidak bekerja. Jadi ya kebetulan keringat-keringat ini tuh untuk berarti, ibu, nenek dan adik saya. Berarti Yolan ini masuk
sandwich generation ya. Iya kayaknya. Aku nggak cukup mendalami si sandwich generation itu Mari seperti kita bahas apa. sandwich generation itu generasi yang menanggung beban hidup orang banyak, khususnya keluarga sebenarnya. Dia bekerja luar biasa, tapi ya itu tujuannya untuk keluarganya, bukan untuk tujuan yang lain. Banyak juga yang bekerja yang luar biasa, tapi tidak untuk keluarga kan juga ada juga. Tapi Cak Ek nggak tahu ya, kalau aku lihat di sosial media ya, banyak sekali yang menganggap kalau sandwich generation ini tuh sebagai suatu beban gitu loh. Jadi kayak semangat ya para sandwich generation dan segala macamnya. Kayak mereka itu merasa bahwa sandwich generation itu kayak suatu beban gitu ya. Buat siapa? Coba deh Cak Ek scroll di TikTok kayak aduh aku balik kerja nggak bisa ngerasain. Jadi lebih banyak ke sedih-sedihnya mereka kayak gitu loh yang muncul kayak gitu kan. Tapi kalau aku ya, aku justru kayak apaan sih gak jelas gitu loh. Gak jelasnya karena kamu itu udah diberi, kalau aku ya, kamu itu selama kamu hidup sampai kamu bisa kerja, kamu itu ikut siapa gitu loh, ikut orang tua gitu kan. Ya udah, itu bukan sebagai beban atau apa gitu loh, ya itu sebagai tanggung jawab kamu. Kalau aku sih kayak gitu Cak. Berarti selama ini nggak pernah merasa terbebani ya, meskipun harus menanggung. Aku tidak merasa keluarga. Itu apa ya? Itu bukan merasa kayak tanggungan gitu, enggak, tapi ya membahagiakan aku, itu membahagiakan mereka. Kalau aku sih kayak gitu. Reaksi ibu waktu Yolan ambil rumah itu gimana? Seneng banget Cak, karena sampai dipeluk-peluk gitu. Dipeluk, dicium kayak gitu. Karena kan memang kebetulan saya ini dari keluarga yang cukup kurang dalam hal perekonomian gitu kan. Jadi selama ini tuh kami belum memiliki rumah pribadi kayak gitu kan. Dan akhirnya setelah kemarin waktu kuliah S1 pertengahan itu kerja, terus ngumpulin tabungan dan akhirnya bisa beli rumah, dan itu menjadi rumah pertama kami. Dan tahun ini akhirnya kami bisa menempati rumah pertama yang kami miliki sendiri. Gila, rasanya tuh seneng banget. Setelah berapa bulan baru bisa ditempati? Wah, lama. Jadi saya tuh belinya itu tahun 2022, pertengahan 2022 itu beli. Itu semua itu udah habis. Itu kan waktu itu kan masih nyisa masih nyisa aura-aura Covid. Artinya kan sebenarnya susah-susahnya mencari uang sebenarnya waktu itu. Karena kan semua perekonomian itu kayak mandek kan waktu itu. Bisa malahan ya. Cak, momen itu ya. Jadi waktu awal Covid, kebetulan ibu saya ini kan bekerja di pabrik kayak gitu kan. Waktu Covid pabrik kan pasti berhenti kan, apalagi dia kan pabrik sepatu gitu kan, pasti kan nggak produksi karena daya belinya kan menurun. Ibu saya akhirnya kena PHK dan hampir sekitar 3 bulanan atau sekitar cukup lama pokoknya Cak. Itu kami tuh bener-bener hidup sehari itu cuman makan itu sekali kayak gitu, dan sampai pernah kami itu tahun 2021 ya Cak. Itu kami kayak sehari itu kayak beberapa hari lah makan ya wis makan biasa, makan nasi sama kecap sama kerupuk udah kayak gitu. Itu hampir selama beberapa bulan gitu loh Cak. Dan apa ya, saya sih percaya balik ke awal lagi, kalau saya tuh percaya bahwasannya pintu rezeki itu ada di mana-mana. Ketika orang tua itu sudah ridho anaknya, ya udah jalan tuh akan kebuka. Dan waktu ibu saya di PHK sekitar hampir 1 tahunan dari situ, alhamdulillahnya ada salah satu pekerjaan yang mengajak saya, dan kebetulan orangnya itu sudah meninggal, sudah almarhum, dan saya belum sempat untuk membalas budi ke beliau kayak gitu. Dari situ itu rasanya tuh kayak, bahkan Cak hari ini pun kalau misalkan saya mengingat lagi tahun 2021 yang itu mungkin baru 3 tahun yang lalu Cak, saya tuh bener-bener nggak menyangka saya bisa di hari ini. Mungkin bagi gak menyangka kalau hari ini sudah di posisi yang gini banget. Ya walaupun ya juga masih segini ya Cak ya. Dan mungkin buat orang-orang kayak masih biasa, tapi buat saya yang mengalami prosesnya gimana bener-bener ada di, waduh, bukan di bawah lagi Cak, kayaknya udah bawah banget. Walaupun ada yang jauh lebih bawah ataupun gimana ya, tapi saya tuh kayak masih ingat, ya ampun tahun 2021 itu aku masih nggak bisa makan, masih mikir kayak kontrakanku tahun ini mau gimana kayak gitu kan.
Tapi alhamdulillahnya tahun ini bisa punya hunian sendiri, kendaraan sendiri, mencukupi dan lain. Mau makan bisa makan kayak gitu. Luar biasa juga ya perjalanan hidupnya Yolan. Wah iya Cak, luar biasa. Naik turunnya Kerasa lumayan banget. heroik sih. Iya, itu kerasa banget Cak dari 2021. Penting sebenarnya ini. Mungkin ada pesan-pesan ke teman-teman, khususnya Gen Z ya, terkait dengan yaitu tadi, yang mungkin di pikiran mereka bahwa punya rumah itu sesuatu yang nggak mungkin atau berat. Ternyata Yolan juga bisa. Maksudku, coba tularkan ke teman-teman pesan-pesan apa yang bisa disampaikan ke teman-teman yang ya akhirnya teman-teman juga akan berpikir sama dengan Yolan gitu loh. Kalau aku ya, untuk masalah membeli hunian dan sebagainya itu kan urusan pribadinya masing-masing, karena mereka kan pasti memiliki pertimbangan, mungkin aja udah dapat dari orang tuanya juga atau gimana gitu kan. Tapi kalau dari pesan aku buat para Gen Z yang ada di luar sana itu yang paling penting adalah jangan pernah merasa bahwa orang tua itu beban, kayak gitu. Seberapa banyak yang diminta orang tua atau orang tua tidak menuntut, tapi kita harus memiliki kesadaran bahwasanya ya sudah, kebahagiaan kita itu adalah kebahagiaan orang tua kita, dan ridho orang tua itu benar-benar yang akan menyusun anak tangga kita, kayak gitu. Kita mau nyampe titik paling atas, tapi kalau misalkan kita nggak ada ridho orang tua kita nggak bahagia, aku yakin jalan itu bakal sulit, atau jalan itu bakalan kayak buruk atau kayak gimana gitu loh. Pokoknya yang paling penting tadi orang tua ya itu untuk ini ya, untuk semua sektor kehidupan ya. Semua sektor kehidupan. Asmara? Kalau asmara ya itu saya mohon maaf.